Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel CS Planets yang tidak termonetisasi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang plastik. Apa itu plastik? Bagaimana sejarahnya, dan dampaknya terhadap lingkungan. Plastik adalah bahan yang terdiri dari molekul organik polimer, yang memiliki berbagai jenis dan sifat, seperti contoh, kekuatan, kekakuan, kekerasan, dan keawetan. Plastik dibuat dari bahan dasar minyak bumi atau gas alam, yang disebut bahan baku polimer. Sejarah plastik dimulai pada tahun 1862 ketika Alexander Parkes memperkenalkan bahan yang disebut parkesine. Parkesine adalah plastik pertama yang terbuat dari selulosa, bahan alami yang ditemukan di dinding sel tumbuhan. Parkesine dapat dibentuk dan mempertahankan bentuknya setelah didinginkan, menjadikannya bahan yang sangat serbaguna. Kemudian, pada tahun 1907, Leo Baekeland, seorang ahli kimia dari New York, menciptakan plastik sintetis pertama yang disebut bakelite. Bakelite adalah bahan yang tidak meleleh saat dipanaskan, sehingga sangat berguna untuk berbagai aplikasi industri. Plastik ini sebenarnya memiliki jenis yang sangat banyak, tapi secara umum, salah satu plastik yang paling sering digunakan adalah plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai adalah jenis plastik yang dirancang untuk digunakan hanya sekali sebelum dibuang. Contoh umum plastik ini termasuk botol plastik, sedotan, kantong plastik, dan peralatan makan plastik. Penggunaan plastik sekali pakai menjadi sangat populer di seluruh dunia, terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, India, China, dan Brazil. Sedangkan, Indonesia menjadi negara terbesar kelima, dengan menyumbang sebanyak 64 juta ton sampah plastik per tahunnya. Ada beberapa alasan mengapa tingkat penggunaan plastik sangat tinggi di seluruh dunia. Yang pertama, praktis dan mudah digunakan. Mereka tidak memerlukan pembersihan setelah digunakan, sehingga menghemat waktu dan usaha terutama dalam situasi seperti acara besar atau perjalanan. Kemudian yang kedua, biaya yang rendah. Plastik sekali pakai, biasanya lebih murah untuk diproduksi dan dibeli dibandingkan dengan alternatif yang dapat digunakan kembali. Ini membuatnya menjadi pilihan yang ekonomis bagi banyak bisnis dan konsumen. Ketiga, ringan dan tahan lama. Plastik sekali pakai memiliki sifat yang ringan dan tahan lama, sehingga sangat mudah untuk dibawa dan digunakan dalam berbagai situasi tanpa risiko pecah atau rusak. Keempat, ketersediaan. Plastik sekali pakai tersedia secara luas dan mudah ditemukan di hampir semua toko dan supermarket. Ini membuatnya menjadi pilihan yang mudah diakses bagi banyak orang. Dan yang terakhir, higienis. Dalam beberapa kasus tertentu, plastik sekali pakai ini dianggap lebih higienis atau dapat mengurangi risiko kontaminasi silang. Hal ini karena plastik hanya digunakan sekali dan kemudian dibuang. Penggunaan plastik memang memberikan manfaat. Tapi, yang sering dilupakan oleh kita selama ini adalah, di balik kemudahan yang ditawarkan, ada harga yang harus dibayar. Penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, memiliki banyak dampak negatif yang sangat signifikan, baik bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Dampak negatif terhadap lingkungan adalah, pencemaran. Plastik sekali pakai sering berakhir di tempat pembuangan sampah atau lingkungan. Bahkan, setiap tahun sekitar 8,8 juta ton plastik berakhir di lautan. Sedangkan, sisa plastik lainnya itu 50% berakhir di tempat pembuangan. Kemudian, 22% dibuang di tempat yang tidak terkendali, 19% dibakar di tempat terbuka, dan hanya sekitar 9% sampah plastik yang dapat didaur ulang di seluruh dunia. Plastik sekali pakai yang berakhir di lingkungan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terurai. Seperti contoh kantung plastik. Kantung plastik yang sering kita gunakan ini membutuhkan waktu sekitar 20 tahun. Kemudian, sedotan memerlukan waktu 200 tahun, botol plastik 450 tahun, styrofoam 500 tahun. Dan, fakta yang menyedihkannya lagi adalah,
ketika plastik terurai, sebenarnya ia tidak benar-benar terurai menjadi bahan yang tidak berbahaya. Melainkan, itu akan berubah menjadi mikroplastik yang bertahan sampai ribuan tahun. Kemudian, ketika mikroplastik terurai, ia terpecah menjadi partikel yang lebih kecil. Atau, bisa dikatakan ia akan menghantui kita selama-lamanya. Atau, selama-lama-lamanya. Atau, selama-lama-lama-lamanya. Atau, selama-lama-lama-lama-lamanya. Lamanya? Untuk selama-lamanya. Untuk selama... Dan faktanya, pada saat video ini dirilis, mikroplastik sudah ada di tanah, air, rantai makanan seperti buah, sayur, daging, dan kemudian, di udara yang kita hirup sehari-hari. Hal itu terbukti dari sebuah studi yang dilakukan oleh Ekoton, menemukan bahwa dari 40 sampel feses manusia yang diteliti, semuanya terkontaminasi mikroplastik. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa mikroplastik juga ditemukan dalam darah dan paru-paru manusia. Dan, penelitian terbaru menunjukkan mikroplastik juga terdapat di testikel pria. Mikroplastik yang ada di dalam tubuh mampu menyebabkan berbagai macam hal. Seperti, masalah pernapasan, risiko kanker, gangguan endokrin, kerusakan sel, pencernaan dan masih banyak lagi. Sampah plastik ini sebenarnya masalah yang sangat serius. Kalian tidak bisa membakarnya, atau mendaur ulang semuanya. Yang hanya bisa kalian lakukan adalah mengurangi penggunaannya. Oleh sebab itu, jadilah orang yang bijak. Gunakanlah itu dengan kesadaran bahwa kalian setuju dengan satu kaki di atas kematian. Oke teman-teman, jadi segitu aja video kita tentang plastik. Bagi kalian yang suka dengan video ini, bisa tolong bantu dengan like, share, dan komen. Selain itu, teman-teman juga bisa subscribe untuk mendapat update menarik lainnya.